Shalom. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Semua sehat? Puji Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan untuk kita bersuka cita. Jadi jangan ada yang bersusah hati, jangan ada yang khawatir, buang semua masalah. Hari ini, saat ini kita fokus sama Tuhan. Amin. Amin. Mari kita mulai ibadah kita berdoa. Haleluya. Kami datang kepadamu Bapa Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan, kemurahan dan kasih setia Tuhan di sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan kami boleh ada hari ini untuk kami datang memuji, memuliakan nama-Mu. Kami bawa hati kami bawa hidup kami mau persembahkan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Sungguh kami percaya Tuhan, saat kami memuji, saat kami menyembah-Mu, Kau hadir di tengah-tengah kami. Kau mengurapi setiap kami. Jamahan kuasa lawatan-Mu terjadi atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan sepenuhnya ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Awal, pertengahan hingga selesainya di dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Bait suci-Nya, Tuhan ada di tahtanya. Kami bawa
pagi hari ini. Mari kita angkat kedua tangan kita pada Tuhan. Ada kesembuhan terjadi, ada pemulihan terjadi, ada kelepasan terjadi. Hari ini ketika engkau percaya kepadanya, kuasanya bekerja, menaungi kita, melingkupi kita semua. Percaya kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yes Lord, lingkupi kami Tuhan dengan kasih-Mu Tuhan. Lingkupi kami Tuhan dengan Roh-Mu. Bawa kami dekat kepadamu Tuhan. Lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Kira barala masyana, barala, 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 masyana. Kasih-Mu melingkupi hidupku.
bersorak-sorai tinggikan nama Tuhan. Bersorak-sorai, muliakan namanya, yang berperang ganti kita. Kata
Berberkatilah orang yang bersuka cita karena Tuhan. Amin. Sungguh kalau kita merenungkan pujian tadi, seindahnya pelangi, secerahnya mentari, tidak ada yang terlebih indah dari kasih Tuhan Yesus kepada kita. Mari kita selalu bersyukur untuk cintanya. Jangan pikirkan besarnya masalah kita, tapi mari pikirkan betapa besarnya Tuhan kita. Kasih-Nya hebat, Dia Allah yang ajaib, Dia penyembuh kita, Dia memberkati kita, Dia perlindungan kita. Amin. Amin. Kami bersyukur untuk cinta-Mu Tuhan. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti. Kau
bersyukur kepada Tuhan. Mari menghargai segala kebaikan Tuhan. Ya teramat sangat baik dan terus akan selalu mengasihi kita. Mari bersyukur, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Jangan lupakan kebaikan-Nya. Jangan lupakan kasih-Nya yang besar. Dia yang mengampuni segala dosa kita. Dia yang menyembuhkan kita. Dia yang memulihkan hidup kita. Dia Tuhan yang memberkati kita. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Tuhan, kami berterima kasih. Tidak ada kata yang terlebih lagi selain ucapan terima kasih kepadamu. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih Terima kasih anugerahmu pengorbananmu Kami bawa korban ucapan syukur kami yang terbaik hanya bagimu. Terima kasih. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih. Mari jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Nyanyikan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Lebih dari samudra,
Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Engkau ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Tuhan, puji-pujian yang telah kami naikkan di hadapan-Mu, itulah pengakuan dari hati kami kepada Engkau Tuhan. Bahwa Engkau Tuhan sungguh amat sangat baik. Kasih-Mu Tuhan yang tidak bisa diukur Tuhan. Yang begitu besar Engkau sudah berikan kepada kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, sebentar kami mau mendengar firman-Mu. Mari Tuhan Engkau berbicara. Engkau pakai lidah mulut hamba-Mu ini untuk menjadi penyambung lidah-Mu. Engkau pertaruh perkataan di dalam lidah mulut hamba-Mu ini. Bukan dari pikiran hamba-Mu ini, tetapi Engkau Tuhan yang berbicara. Engkau bekerja Tuhan pada pagi hari ini. Lewat firman-Mu yang ditaburkan. Biarlah Roh Kudus Engkau menguasai setiap pribadi-pribadi kami. Kami buka hati kami buka telinga kami. Kami mau mendengar firman-Mu, kami mau menerima firman-Mu, ajaran didikan-Mu, nasihat-Mu, teguran-Mu Tuhan. Dan kami bukan hanya sekedar mendengar, tetapi kami pulang, kami dapat melakukan firman-Mu ini. Hidup kami boleh menyenangkan Engkau Tuhan, membuat Engkau tersenyum. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Engkau memimpin ini dari pertengahan sampai selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudaraku yang terkasih. Pagi hari ini kita mau belajar sama-sama firman Tuhan. Ya. Saya dapat firman, saya punya bahan firman untuk saya sampaikan. Saya pikir waktu saya tugas untuk minggu ini, ya firman itulah yang saya akan sampaikan, yang saya dapatkan itu. Tapi saya bawa kepada Tuhan, enggak karena saya sendiri. Saya bilang, Tuhan apa yang akan saya sampaikan untuk di jemaat pemulihan ini pada hari ini, pada minggu ini. Tuhan gak bicara apa-apa, ya saya pikir ya itulah gitu ya. Saya pelajari, saya baca, ulang-ulang supaya saya menjadi ingat gitu ya. Tapi saya tetap berdoa ya. Dan pada hari Selasa pagi baru saya dapatkan, waktu saya doa pagi, Tuhan taruh di dalam hati saya ya mengenai tentang Tuhan itu melihat hati, aku melihat hati. Wah, saya mulai cari ayatnya saudaraku. Ya. Tapi puji Tuhan, kalau Tuhan suruh, kalau Tuhan perintahkan, berarti bagi kita semuanya itu baik. Ya. Berarti itu ada yang membutuhkan. Berarti itu terjadi di dalam hidup kita. Sehingga Tuhan menasehati kita, Tuhan menegur kita, ya. Tuhan menasehati kita. Amin. Puji Tuhan. Kita baca belajar bersama-sama. Judul pagi hari ini firman Tuhan saya beri judul Tuhan melihat hati. Ya. Kita baca di dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-17. Satu Samuel 16 ayat yang ke 1 Samuel 16 ayat yang ke-7 bukan 17. 7. Ya, kita baca ya. Sama-sama 1, 2, 3. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi,
sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Amin. Ya, saudaraku, ini kisahnya waktu Raja Daud mau diurapi oleh Nabi Samuel. Ya, kisahnya seperti ini. Seringkali manusia ini melihat atau memandang paras atau di depan kita. Ya, jadi orangnya bagus, ganteng, cantik, tinggi, besar, pinter, bijaksana, kaya, raya, ya. Manusia seringkali melihat itu, ya. Tetapi saudaraku, Tuhan itu melihat hati. Sampai di dalam hati kita, Tuhan itu melihat, ya. Amin. Dikatakan di sini, ya. Tuhan ngomong sama Samuel, jangan melihat, jangan memandang paras, perawakan yang tinggi, sebab Tuhan telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat oleh Allah. Beda saudaraku. Cara Tuhan memandang kepada kita manusia, dengan kita memandang sesama kita itu beda sekali saudaraku. Jauh berbeda. Ya, tidak sama. Ya, ya. Dan standar Tuhan untuk melihat dan menilai sampai di ke dalam hati kita, ya. Apapun yang kita kerjakan atau kita pikirkan. Jadi Tuhan itu melihat, menilai itu. Sekalipun kita belum melakukannya, masih di dalam pikiran, oh ya, aku mau ini. Itu Tuhan sudah tahu, saudaraku. Saudara percaya? Ya. Ya. Nah, saya mau beri kasih contoh ya di dalam 1 Samuel 13 ayat yang ke-14 bagian B. Ini contohnya kisah tentang Daud. Ya. Kalau saudara di rumah nanti bisa baca saudara di dalam Pasal 13 ini keseluruhannya ya. Tapi saya mau ambil yang di ayat yang ke-14 ini aja. Yang bagian B. Mulai Tuhan ya. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Jadi ini kisahnya saudaraku, kalau tahu saudara kisah judulnya itu Saul ya, Saul dengan Daud ya. Ya, jadi judulnya itu 13 kayak saya. Ya, ketidaktaatan Saul waktu orang Filistin datang menyerang. Ya, Saul ini raja yang dia diurapi oleh Tuhan. Ya, dia dipilih sama Tuhan. Ya, pada dasarnya di awalnya dia itu hatinya murni sehingga dia dipilih oleh Tuhan. Nah di tengah perjalanan setelah dia menjadi raja atas bangsa Israel, ya di akhirnya dia tidak taat kepada Tuhan. Saudara bisa baca di dalam kisahnya ini, ya. Dan Tuhan menolak Saul. Tuhan memilih Raja Daud, ya, memilih Daud diangkat untuk menjadi raja, ya. Nah, yang saya katakan seperti Daud ya, siapakah Daud itu? Siapakah Daud itu? Ya, seorang penggembala domba. Kita tahu ya, kalau Daud itu penggembala domba. Seperti kalau bahasa Jawanya itu ngangon gitu saudaraku ya. Ya, dia seorang penggembala domba. Dia bukan prajurit, ya, dia bukan tentara, ya, tetapi dia seorang penggembala.
tapi dia dipilih oleh Tuhan. Kenapa saudaraku? Karena Daud ini mempunyai hubungan intim dengan Tuhan. Di tengah dia mengerjakan pekerjaan yang dipercayakan kepada dia menggembalakan domba itu bukan domba yang banyak, ya. Tetapi di waktu dia mengerjakannya dia mempunyai hubungan intim dengan Tuhan, ya. Dan yang kedua, Daud ini mempunyai tanggung jawab atas pekerjaannya. Kenapa saya bilang Daud ini mempunyai tanggung jawab? Dikatakan di dalam kisahnya, ya, dia menjaga domba-dombanya itu, kalau domba-dombanya itu ada binatang buas yang hendak mengganggu atau menerkam domba-domba yang digembalakannya, dia akan maju, dia akan bela. Ya. Dia akan bunuh binatang buas yang akan menerkam domba-dombanya. Dia bela, istilahnya seperti itu. Jadi dia punya tanggung jawab. Ya, dia enggak egois. Waduh, binatang buas. Nanti aku maju, nanti aku sing diterkam, aku sing dibunuh. Ya bapano, dombae bapano. Enggak seperti itu Daud. Tetapi dia yang maju. Dia punya tanggung jawab. Ya, selain dia mempunyai hubungan intim, hubungan karib dengan Tuhan, dia mempunyai tanggung jawab. Di situ Tuhan melihat hatinya Daud. Ya, makanya Daud dipilih menjadi raja oleh Tuhan. Ya. Saudaraku. Jadi Daud dipilih oleh Tuhan menjadi raja, diangkat oleh Tuhan. Kalau secara persyaratan enggak masuk lah, ya. Karena dia bukan prajurit, kan mestinya itu harusnya prajurit, ya. Jadi kita baca kisahnya, dia bisa melawan Goliat, ya. Dan di dalam setelah dia diangkat menjadi raja, dia pekerjaannya perang terus. Dia tidak punya pengalaman pada dalam berperang. Tetapi karena Tuhan menyertai dia. Sehingga waktu dia perang terus itu selalu menang. Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud. Amin. Nah, sekarang saudaraku, ya. Dan waktu dia mempunyai di dalam 1 Tawarik 28 ayat 9, ya, dia juga memberikan nasihat kepada anaknya Salomo, suruh untuk mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Sekalipun Daud dia punya ada dosa, ada kesalahan. Ya. Dia punya dosa, dia punya kesalahan. Tetapi ya, dosa dan kesalahannya, pelanggarannya dia minta ampun kepada Tuhan. Waktu dia ditegur oleh Nabi Nathan, ya, dia langsung bertobat, dia langsung berdoa, minta ampun sama Tuhan. Itu loh, hatinya itu loh, yang lembut. Kalau saya menilai hatinya yang lembut, hatinya itu yang mau dibentuk, ya. Nah, aku raja, emangnya aku punya kuasa, suka-suka gua, aku mau berbuat apa aja. Tapi Daud tidak seperti itu. Ya, hatinya yang lembut, hatinya yang mau dibentuk oleh Tuhan, dinasehati oleh Tuhan. Ya, waktu dia ditegur kesalahannya, dia langsung bertobat, dia langsung minta ampun pada Tuhan. Ya, saudara bisa baca di dalam kisahnya. Ya, jadi sekarang pelajaran Daud ini, ya, pelajaran Daud ini kita ikuti saudaraku, ya, supaya di dalam Tuhan melihat hati kita, di dalam setiap kehidupan kita, ya, di dalam setiap pekerjaan apapun yang saudara dan saya lakukan, ya, mungkin di dalam bekerja, saudaraku bekerjalah dengan baik dan giat, rajin. Yang sekolahlah dengan rajin, ya. Kalau yang bekerja, kalau zaman sekarang ini, ya saudaraku, ya, jangan saudara mempunyai atau memakai filsafat dunia. Ya, apa itu filsafat dunia itu saudaraku? Filsafat dunia itu pepatah bilang, orang banyak bilang katakan kalau jujur, salah satunya aja. Kalau jujur itu jur.
Itu dunia, ya. Tetapi kita harus pakai filsafat surga, kerajaan surga. Apa filsafat kerajaan surga itu? Kalau jujur itu mujur, mujur itu baik. Ya. Kita harus berbeda, kita tidak boleh sama ya dengan orang dunia. Amin. Ya, di dalam bekerja, bekerjalah yang baik. Ya. Di dalam saudara berumah tangga, di dalam berkomunitas, di masyarakat, dunia ini sudah gelap. Ya. Mari saudara menjadi terang. Lewat apa? Lewat sikap hidup kita, lewat tutur kata kita. Ya, supaya kalau Tuhan ada di dalam hidup kita, ya, maka kita menjadi terang, kita menjadi saksi. Saudara enggak usah cerita, oh kamu pergi ke gereja, oh kamu kenal Tuhan Yesus. Tapi kalau sikap hidupnya tidak mencerminkan sebagai anak-anak Tuhan, Kristus di dalam hidup kita, ya, kelakuannya enggak karu-karuan, omongannya enggak karu-karuan, maka kita tidak bisa menjadi contoh, kita enggak bisa menjadi saksi. Ya. Lakukan, ya. Nah, kalau saudara beribadah, beribadahlah dengan sungguh-sungguh, dengan baik. Ya. Saudara layani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan baik, punya tanggung jawab. Seperti Daud. Ya, apapun pelayanan yang saudara terima, ya. Kita punya tanggung jawab. Kita bukan bekerja sama sesama manusia, sekalipun mungkin di dalam pekerjaan sekuler, secara kasat mata, oh ya aku bekerja di toko A, majikanku A. Tetapi saudara ingat bahwa saudara bekerja untuk Tuhan. Saya bukakan di dalam Kolose 3 ayat yang ke-23. Ya, ini saudaraku ya. Kolose 3 yang ke-23. Kita baca ya, 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan seperti dan bukan, ya, apapun juga. Ya, apapun juga. Jadi semua. Ya tadi saya sebutkan mungkin saudara bekerja, mungkin saudara sekolah, mungkin saudara berkeluarga, bermasyarakat, ya, mungkin saudara di dalam beribadah, melayani Tuhan, apapun ya yang kamu perbuatlah dengan segenap hati. Segenap itu berarti seluruh, sungguh-sungguh, enggak separuh-separuh, ya. Ndak ogah-ogahan, oleh piro sih, bayari piro sih. Alah, enggak ono bos saya kok. Main HP. Tuhan menilai, Tuhan melihat apa yang sedang kita lakukan. Itu ada pujiannya, saya ingat gitu. Mata Tuhan melihat apa yang kita buat, baik dan jahat. Nah, ya, saudaraku. Dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudaraku, saya percaya kalau kita ngerti ya, aku melakukan ini untuk Tuhan. Aku mau memberi, aku mau bekerja, aku mau melakukan untuk Tuhan. Saya percaya kita semua kalau kita ngomong menyebutnya untuk Tuhan, pasti itu memberinya yang terbaik. Amin. Ya. Pasti memberinya itu yang terbaik. Ya. Saya percaya itu, ya. Dan bukan untuk manusia. Ya. Jadi saudara di dalam saudara bekerja, ya, di dalam saudara melayani, beribadah, apapun saudara lakukan itu untuk Tuhan, ya. Kalau beribadah, beribadahlah dengan sungguh-sungguh, ya, memuji Tuhan sungguh-sungguh, ya. Jangan saudara di dalam memuji Tuhan, aduh pikiranku pusing, banyak masalah, ngapain sukacita. Tuhan bilang katakan hati yang gembira adalah obat. Ya.
Gak bisa aku, gak bisa melakukannya. Ya, aku gak bisa melakukannya. Persoalanku banyak. Ya. Jadi ayo saudaraku, ya, kita mau melakukannya dengan segenap hati untuk Tuhan. Kalau kita untuk Tuhan pasti, saya percaya banget, pasti kita memberi yang terbaik, pasti kita bersemangat, pasti kita wow, gitu kan, ya. Amin. Mau? Bisa? Haleluya. Ya, puji Tuhan. Ya, jadi lakukanlah untuk Tuhan, ya. Nah, saudaraku lanjut terus ya, berpikirlah ya atau pikirkanlah saudara bahwa Tuhan itu selalu melihat dan memperhatikan laku sikap kita, sikap laku kita, apapun yang kita kerjakan ya. Yang Tuhan inginkan pada kita di dalam mengerjakan segala sesuatu dengan segenap hati ya, karena Tuhan itu sudah memberikan kepada kita juga segenap hatinya Tuhan. Saudara kisahnya tahu barusan kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Dia sungguh-sungguh saudaraku mengasihi kita, menebus kita, mati di atas kayu salib. Itu sungguh-sungguh dengan segenapnya, segenap hidupnya sampai hidupnya itu diserahkan. Kalau saudara sesama manusia, sesama teman, adakah kalau teman itu baik saudara mau berkorban sampai mati? Halo, nggak ada saudaraku, sak baik-baik, oh ya apa nggak ada manusia itu. Ya berkorban sampai mati. Tetapi Tuhan yang kita sembah itu loh, dia sudah melakukannya. Amin, saudara percaya? Iya. Kalau Tuhan sudah melakukannya semuanya itu dengan segenap ya, sampai hidupnya diserahkan. Tuhan sudah memberikan contoh. Ayo saudaraku, kita mau lakukan. Ya, kita mau mengikuti jejaknya. Ya, dengan apa? Tuhan tidak menuntut yang angel, tidak sulit-sulit Tuhan tuntut. Lewat kejadian sehari-hari ini loh. Ya, saudara tidak usah, wow kalau aku minggu aku jadi malaikat, aku melayani, aku memberi, aku melakukan yang baik. Tapi mulai dari hari Senin sampai Sabtu, itu milikku, aku mau berbuat semauku. Ya, nol, di hadapan Tuhan nol. Tidak ada artinya saudaraku. Tapi lewat keseharian kita, lewat dimanapun kita berada, lewat apapun yang kita kerjakan. Mari saudaraku, ya, kita mau melakukannya dengan baik, dengan benar. Bukan baik aja loh ya saudaraku, saya sambungan terus. Kalau baik itu secara ya masih belum kayak kapan hari Bapak Yada ngasih contoh. Kalau saudara berjalan di supermarket ada barang jatuh kesenggol mungkin. Ya memang bukan saudara yang menjatuhkan ya, tetapi saudara biar no Bapak no. Bukan aku kok sih. Saudara enggak mau mengambil, mau mengembalikan. Ya memang enggak salah. Ya cuman batasnya cuman sampai baik itu toh. Tapi di sini saya katakan, mari kita lakukan itu yang baik dan benar. Amin. Ya. Ayo kita masuk dulu terus ya. Di dalam Markus 12 ayat yang ke-30. Tuhan mau kita ini tidak separuh-separuh ya di dalam melakukan semuanya itu. Baik untuk Tuhan, baik untuk sesama kita. Ya. Markus 12 ayat yang ke-30. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dengan ya. Amin. Saya baca ya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatanmu berarti seluruh hidup kita. Ya.
Enggak separuh-separuh, ya, enggak setengah-setengah, seluruhnya. Ya, kita mengasihi Tuhan. Ini vertikal, hubungan kita sama Tuhan. Sekarang di ayat yang ke-31. Ya, kita baca sama-sama, ya. Dan hukum yang kedua ialah 1, 2, 3, kasihlah. Tidak ada. Ya, ini horizontal. Hubungan kita dengan sesama. Ya, hubungan kita dengan sesama kita. Ya, jangan bilang aku mengasihi Tuhan. Tapi kita dengan sesama kita jahat, kita enggak punya kasih. Ya. Jadi hukumnya vertikal dan horizontal, salib. Vertikal, kita hubungan kita sama Tuhan, kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati tadi dikatakan, ya. Dan secara horizontal sesama, kita dengan sesama kita juga kita harus mengasihi. Ya, amin. Nah, kita lanjutkan. Di dalam Amsal 4 ayat yang ke-23. Amsal 4 ayat yang ke-23, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Yang terakhir kok boleh hilang suaranya saudaraku ya. Saya bacakan ya 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Tuhan perintahkan kepada kita, ya saudara dan saya, suruh jaga hati. Ya, suruh jaga hati kita ini loh. Ya, karena dari hati ini, katakan, terpancar kehidupan. Hati bukan berbicara tentang organ lever ya, tetapi hati berbicara tentang kehidupan. Ya, nah kita lanjut terus Matius 15. Bagaimana sih jaga hati itu? Apa perlunya dijaga? Ya, Matius 15 ayat yang ke-18 dan 19. Ya, kita baca ya, 1, 2, 3. Tetapi apa yang keluar dari berasal dan itulah yang, ya, ini kan saya ulangi ya, tetapi apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Tidak ada orang bilang, oh mulutku tuh ngono, gak apa-apa, tapi hatiku baik. Ada orang bilang gitu. Enggak ada saudaraku, ini firman Tuhan yang berbicara. Yang keluar di mulut itu, itulah keluar dari hati. Ya. Nah, dan itulah yang menajiskan orang. Itu yang dilarang Tuhan. Ya, 19 lanjut. Ya, baca 1, 2, 3. Karena pencurian, sumpah palsu dan hujat. Ya, di sini ya. Di dalam hati ya, karena dari hati timbul pikiran jahat. Ini perlu diwaspadai saudaraku. Makanya Tuhan dikatakan waspadalah. Jagai hatimu, jangan sampai ini ada di dalam hati kita anak-anak Tuhan, ya. Nah, ada pembunuhan. Oh, aku enggak membunuh kok. Tapi saudara sudah membunuh, termasuk membunuh karakter orang, membunuh iman. Contohnya apa? Ya, misalnya saudara punya teman atau punya anak atau apa. Wow, aku nanti pasti diberkati Tuhan. Tuhan pasti menolong aku misalnya dia seperti itu.
Tapi saudara ngomong, enggak bisa, mana bisa, enggak mungkin. Itu sama dengan membunuh iman orang, membunuh karakter orang, itu bisa seperti gitu. Ya, memang enggak membunuh pakai apa namanya pisau, enggak. Tapi itu juga termasuk membunuh, ya. Terus perjinan dalam pikiran pun juga bisa berhati-hati. Ada firman Tuhan mengatakan, ya kalau kamu dalam pikiranmu aja timbul perjinahan ya toh, itu sama dosa itu. Ya, sekalipun belum melakukan, ya dikatakan. Percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat dan sebagainya. Ini bisa timbul di dalam hati pikiran kita. Maka itu Tuhan katakan jagalah hatimu. Ojo sampai ada kayak gini. Amin. Ya, kita lanjutkan di dalam Yeremia 17. Yeremia 17 ayat 9 dan 10. Yeremia 17. Ya, kita baca ya. 1, 2, 3. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? 10. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Wow, coba dikembalikan di ayat yang ke-9 tadi. Ya, betapa liciknya hati, saudaraku, perlu diwaspadai, dihati-hati. Ya, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Mungkin belum tersalurkan keluar, tapi di dalam pikiran dan hati kita sudah mempunyai niat jelek, niat jahat, itu juga dosa. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, hatinya sudah membatu, jadi keras, ya, sehingga nasihat tidak bisa masuk. Ada orang yang kan dinasehati mental, ya, itu sudah hatinya membatu, tegar tengkuk sudah, ya. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Dikatakan siapa yang dapat mengetahuinya? Ayat yang selanjutnya, di sini ayat yang ke-10. Nah, ini itu jawaban Tuhan. Aku Tuhan yang menyelidiki hati. Saudara dan saya tidak bisa bersembunyi di hadapan Tuhan. Ya, bisa ngumpet. Mau ngumpet di manapun, Tuhan itu tahu. Ya, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Tuhan itu adil. Amin. Tuhan memberikan upah itu kepada orang-orang sesuai dengan yang dia lakukan. Ini tadi deh yang ya. Dia memberikan balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya. Apa yang dikerjakannya, Tuhan memberikan balasan. Ya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Ya. Kalau saudara mau melakukan yang baik, saudara pasti mendapat yang baik. Apa yang ditabur, itulah yang dituai. Amin. Ya. Jadi saudaraku, ya, Tuhan itu menyelidiki hati dan menguji batin kita. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, mari ya isilah hati kita ini untuk hal-hal yang baik. Ya, itu pilihan kita.
bukan pilihan orang lain, bukan dipaksa orang lain, bahkan Tuhan pun tidak memaksanya. Saudara mau isi apa hati saudara? Saudara mau ngisi yang baik atau saudara mengisi yang jahat? Itu pilihan kita. Tapi pagi hari ini, saya sebagai hamba Tuhan, saya menasehati, saya mengingatkan kepada saudaraku yang terkasih. Ya, mari kita mau isi hati kita ini dengan hal-hal yang baik. Gimana yang baik, yang benar? Bacalah firman Tuhan, hubungan intim dengan Tuhan. Maka saudara akan tahu. Ya, kalau saudara nggak punya hubungan intim dengan Tuhan, nggak tahu. Nanti bener baik itu menurut awake dewe. Ini priang awake dewe sing nilai, bukan Tuhan yang menilai. Oleh sebab itu petunjuk kita adalah firman Tuhan. Ya. Kita mempunyai hubungan karib dengan Tuhan, hubungan intim dengan Tuhan. Baca firman Tuhan, kita pasti tahu. Ya, seringkali saya katakan, ya. Tuhan pasti tunjukkan, ya. Tuhan pasti menasehati kita. Kalau kita mau, kita membuka hati kita. Ayo saudaraku, pilihlah, isilah hati kita ini dengan hal-hal yang baik dan benar. Ya, karena Tuhan itu nggak bisa ditipu, Tuhan itu nggak bisa disuap, kita nggak bisa bersembunyi di hadapan Tuhan. Ya, karena Tuhan tahu semuanya. Oleh sebab itu perlu kita waspadai saudaraku, hati-hati, jaga hati kita ini. Ya, jangan hidup kita ini dikuasai dengan iblis. Hidup kita dikuasai dengan si jahat. Kita terima sampah-sampah itu tadi. Ayo waspada saudaraku. Amin. Ya, supaya apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, ya, itu semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Selaras dengan hatinya Tuhan, cocok dengan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Jadi Tuhan melihat kita, anak-anaknya Tuhan tersenyum, Tuhan seneng. Ya, saudara Bapak Ibu yang punya anak, saudara pasti tahu rasanya. Kalau anak-anaknya nurut, anaknya baik-baik, pasti saudara bangga, pasti saudara senang. Begitu juga Tuhan, ya, kepada kita anak-anaknya. Ya, ada amin saudaraku? Ya, Tuhan sudah berkorban, sungguh-sungguh Dia menebus kita, ya, mengasihi kita, tidak main-main, tidak separuh-separuh, nyawa saudaraku. Ya, kalau saudara lihat filmnya waktu Tuhan Yesus disalib itu masih belum ada apa-apanya dengan sesungguhnya. Itu aja kalau kita lihat kita sudah mengeri, kita pasti nangis. Bayangkan yang sesungguhnya. Ya. Ayo, kalau Tuhan sudah memberikan semuanya kepada kita, ayo kita juga mau memberikan semua hidup kita ini hanya untuk Tuhan. Amin. Saudara paham ya? Kalau kita mengasihi Tuhan bukan hanya cuman kata-kata, bukan cuman hanya minggu waktu kita di gereja, tetapi lewat keseharian kita, apapun yang kita kerjakan, ya, lakukan semuanya dengan baik dan benar. Amin. Ya, puji Tuhan, saya tidak perpanjangkan firman Tuhan pada pagi hari ini, ya. Sebentar kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Ayo saudaraku persiapkan, selidiki hati. Ya. Kalau punya salah, kalau ada ganjelan di hati, ayo bereskan. Jangan saudara keras hati, jangan katakan hatinya membatu, jangan saudaraku. Punyailah hati yang lembut, minta ampun ambek Tuhan. Ya. Jangan mekengkeng, saya bilang mekengkeng itu apa? Pancene aku kayak gini, enggak bisa aku berubah. No, jangan saudaraku. Kita mau buka hati kita, ya. Sebelum kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, ya. Kita mau bereskan hati kita ini, ya, di hadapan Tuhan khususnya, ya. Rabataka ya rabashikataka ya rabataka. Saya undang untuk WL.
Kiralapata kaya ramashikata kaya rabaraba Yesus. Glory, haleluya Yesus. Kiarabata kaya ramashikata kaya rabaraba. Roh Kudus, Engkau menjamah setiap pribadi-pribadi kami. Ampuni segala pelanggaran kami. Ampuni segala dosa kesalahan kami. Untuk kami boleh layak di hadapan-Mu. Hidup kami menyenangkan Engkau. Membuat Engkau tersenyum Tuhan melihat kami anak-anak-Mu. Engkau bekerja Tuhan pada pagi hari ini. Engkau menjamah dan melawat umat-Mu. Kiarabata kaya ramashikata kaya rabarabata kaya ramasikara. Kiarabata kaya ramashikata kaya rabalabasika. Saya undang untuk para diaken yang melayani perjamuan kudus untuk maju ke depan. Kiarabasikata kaya rabalabasika. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Karena kasih-Mu, karena kebaikan-Mu yang begitu besar, yang Engkau sudah curahkan kepada setiap kami anak-anak-Mu. Tuhan, Engkau rela mati di atas kayu salib untuk menebus kami. Ampuni kami Tuhan. Engkau layakkan kami untuk kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami melayani para hamba-hamba-Mu ini juga Tuhan, Engkau layakkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
mendapatkan hosti atau anggur? Semua sudah dapat ya? Bisa siapkan untuk membukanya. Kalau saudara sudah siap buka, saudara bangkit berdiri. Angkat hosti di atas kepala kita. Kiarabata kaya rama shikata kaya rabata kaya. Kiarabata kaya ralama sikiara bala bala bayara namata kaya rabala masik. Kiarabata kaya rama sikiara bala bata kaya namasik. Kiarabata kaya ralama sikara bayara bala bayara masik kiara bala bala. Dengar saudaraku sebelum makan, dengar firman Tuhan berbicara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya bahwa ini adalah tubuh Kristus? Makan dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan di atas kepala. Ya rapataka ya ramashika rabaya ramataka ya ramase. Dengar firman Tuhan sebelum kita minum. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Kristus. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya bahwa ini adalah darah Kristus? Minum dalam nama Tuhan Yesus. Ambil waktu saudara bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik. Sebab Dia baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hati kami penuh mengucap syukur. Berterima kasih Tuhan karena Engkau baik. Engkau sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tubuhmu dan darahmu sudah menyatu di dalam tubuh kami, di dalam hidup kami. Maka kami percaya DNA Kristus itu ada di dalam hidup kami. Dan kami diperbarui Tuhan. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kami boleh hidup baru bersama dengan Engkau. Kami boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan apa yang menjadi bagian kami sampai di garis akhir kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan Tuhan,
oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Kami percaya kami sudah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan oleh darah Tuhan Yesus yang mengalir di Bukit Golgota itu, yang menghapus dosa kami, yang mengampuni kami segala pelanggaran dan kesalahan dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan Engkau mematahkan semua kutuk-kutuk, kutuk dari nenek moyang, kutuk-kutuk semuanya Tuhan di masa lalu kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah diperbarui Tuhan. Kami sudah dimerdekakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memulihkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhanku Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik Tuhan. Bahwa kasih setiamu kekal selama-lamanya di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu yang terkasih, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan pujikan Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah memimpin ibadah raya kami pagi hari ini dari awal, pertengahan sampai selesainya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara, tetapi Roh Kudus yang ada di dalam setiap pribadi-pribadi kami, Roh Kudus terus yang mengingatkan kami, Roh Kudus yang menasehati kami, Roh Kudus yang menuntun kami, Roh Kudus yang memperlengkapi kami untuk kami terus berjalan di dalam jalan-Mu. Kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Hidup kami boleh berkenan dan menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau Tuhan hidup kami, hati kami untuk kami isi dari Tuhan firman-Mu. Hal-hal yang baik dan benar Tuhan. Apa yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami Tuhan. Kami mau melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan pujian penyembahan kami boleh perumpakan persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan berkat-Mu Tuhan atas kami semuanya yang pada pagi hari ini Tuhan, yang melayani baik itu musik, WL, hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, multimedia, hamba-Mu yang melayani prokes dan kami semuanya yang ada pada pagi hari ini. Bahkan juga Tuhan anak-anak-Mu yang akan mengikuti ibadah online secara
online di rumah mereka masing-masing Tuhan. Engkau Tuhan melawat dan memberkati kami semuanya. Tidak ada satupun yang terlewati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, hari-hari ke depan, kalau kami memperingati hari besar Idul Fitri, ada anak-anak-Mu Tuhan yang mereka bepergian. Tuhan, mereka bepergian baik yang keluar kota, baik yang keluar pulau, dimanapun mereka. Tuhan, kami minta tolong, malaikat-Mu kawal kami semuanya, supaya di dalam kami bepergian, Tuhan melindungi menyertai kami semuanya. Kami sehat semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan rumah-rumah yang ditinggalkannya, juga malaikat-Mu yang berjaga-jaganya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Baik juga buat saudara sepupu kami juga Tuhan. Umat muslim yang memperingati Idul Fitri. Mereka yang bepergian juga. Tuhan, Engkau melindungi, tidak ada sakit apapun. Dan virus-virus ini tidak ada lagi yang menyentuh kami di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami hidup di dalam perlindungan-Mu. Dan kami hidup di dalam tudung naungan sayap-Mu senantiasa. Anak-anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami Tuhan berdoa Tuhan, hamba-Mu berdoa buat anak-anak-Mu yang berulang tahun di bulan April Tuhan. Dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Yaitu Bapak Gunadi, Bapak Joko, Ibu Leni, Ibu Maria Yusuf, Ibu Diana, Ibu Enda, Ibu Susi Kawitri, baik juga Saudari Devi, Saudari Kesia, Saudara Roland, Saudara Ciko, Saudara Musa, Saudara Vano yang berulang tahun kelahiran. Tuhan dengan bertambahnya usia, kiranya Tuhan juga tambahkan mereka hikmat yang daripada Engkau. Tambahkan mereka untuk mereka semakin setia, semakin hidup sungguh-sungguh di dalam Engkau Tuhan. Engkau memberkati apapun yang mereka kerjakan dan perlukan. Dan Tuhan memberikan kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan yang berulang tahun pernikahan Tuhan. Buat Bapak Ibu Herman dan Bapak Ibu Markus Selolin. Tuhan, Engkau Tuhan tolong. Kiranya Tuhan air anggurnya di dalam pernikahan Tuhan. Engkau ganti dengan yang baru senantiasa. Terus manis, semakin manis Tuhan. Sampai Tuhan Yesus Engkau menjemput kami Tuhan. Tuhan Engkau menolong, diberkati pernikahannya, diberkati kesehatannya, diberkati pekerjaannya. Dan juga Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu ini Tuhan. Untuk mereka juga semakin Tuhan, semakin cinta Tuhan kepada Engkau juga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat-Mu Tuhan melimpah atas anak-anak-Mu Tuhan yang berulang tahun ini Tuhan. Dan Tuhan pada pagi hari ini hamba-Mu mengangkat ini amplop perpuluhan Tuhan. Di dalam ini banyak nama-nama Tuhan dari jemaat GAP Pemulihan Imamat Rajani. Anak-anak-Mu yang mengembalikan Tuhan apa yang menjadi bagian kami. Ini adalah hak-Mu Tuhan. Tuhan kami mengembalikan ini dengan tulus, dengan rela hati, dengan penuh sukacita. Bukan karena terpaksa Tuhan. Dan Engkau memberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan apa yang menjadi bagian kami Tuhan. Engkau juga memberikannya. Engkau memberkati kami semuanya Tuhan. Bahkan juga Tuhan anak-anak-Mu yang sudah menabur juga. Tuhan memberkatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di sini dalam ini banyak nama-nama yang hamba-Mu tidak bisa sebutkan satu persatu. Tetapi Tuhan, Engkau Tuhan tahu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan terima kasih. Dan kalau kami akan kembali ke rumah tangga kami masing-masing. Kami pulang Tuhan, Tuhan Engkau menolong. Kalau Tuhan menyertai kami sampai di tempat ini dengan sejahtera. Kami pulang juga Tuhan tibakan kami di rumah kami masing-masing dengan selamat sejahtera. Pertemukan kami Tuhan untuk minggu depan. Kembali kami bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudaraku yang terkasih, angkat kedua tanganmu, angkat wajahmu.
Terimalah berkat yang dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, dan memberikan kau kasih karunia-Nya dan damai sejahteranya. Dan apapun yang kau kerjakan dibuatnya berhasil, beruntung dan berbahagia. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dan menerima katakan, puji Tuhan. Silakan duduk, kita dengar pengumuman.